Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Muti Burhan dari Fakultas Ekonomi Manajemen Keuangan. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Manajerial. Dan adapun materi yang akan saya paparkan yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Dan untuk itu, saya akan memaparkan yang pertama, yakni pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar yang jumlah pembeli dan penjualnya sangat banyak, namun produk yang dijual sama atau heterogen. Beberapa produk yang dijual dalam pasar ini adalah beras, buah gandum, kentang, batu bara, minyak mentah, bursa efek, dan lain sebagainya. Apa ciri-ciri persaingan sempurna? Pertama, memiliki banyak penjual dan pembeli. Pasar persaingan sempurna memiliki jumlah penjual dan pembeli yang banyak sehingga perilaku keduanya tidak akan bisa mempengaruhi kondisi pasar. Interaksi dari kedua pihak ini biasanya sebagai pengikut harga sehingga harga dalam pasar ini bersifat tetap. Kedua, pre-entry dan pre-exit. Istilah ini berlaku pada pasar sempurna karena tidak adanya keterikatan dalam membuka atau menutup pasar. Setiap perusahaan bebas membuka dan menutup usahanya sesuai dengan hasil yang diperoleh, entah mereka rugi ataupun untung. Yang ketiga, produk bersifat homogen. Jadi, produk yang dihasilkan oleh setiap perusahaan itu identik dan tidak bisa dibedakan. Dengan kata lain, konsumen yang membeli produk di satu perusahaan, maka mereka akan mendapat produk yang sama meskipun membeli di perusahaan lain. Yang keempat, penjual dan pembeli paham dengan keadaan pasar. Kedua pihak tahu segala hal yang terkait di pasar, mulai dari tingkat harga hingga perubahannya. Hal ini membuat semua sumber daya bisa digunakan sepenuhnya untuk memperoleh keuntungan maksimal. Yang kelima, mobilitas sumber ekonomi sempurna. Anda tidak akan menemukan persaingan ataupun promosi besar-besaran dalam pasar ini karena produksi homogen. Namun sayangnya, hal ini memicu terjadinya defisit inovasi. Persaingan yang tidak ada membuat produsen tidak bisa berinovasi dengan bebas. Pada akhirnya, pembeli tidak akan memiliki alternatif saat membeli produk. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu pasar yang mana perbedaan penjual dan pembeli sangat banyak, namun dengan produk atau barang yang serupa atau sama. Adanya hal tersebut menjadikan antara penawaran dan juga penjualan akan mempengaruhi harga pasar secara drastis karena ketidakseimbangan. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Pertama, terdapat ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Adanya hal ini tentunya mengakibatkan seorang penjual dan juga pembeli dan yang dapat mempengaruhi bagaimana keadaan sebuah pasar. Dalam artian, sebagian kecil terdapat sebuah unsur pasar seperti interaksi yang kurang. Hal ini dikarenakan jumlah penjual lebih sedikit dari pembeli. Kedua, harga ditentukan oleh penjual, bukan pasar. Karena hanya ada sedikit pihak saja yang mempengaruhi pasar. Tentunya, tidak ada hambatan ketika sebuah perusahaan hendak menentukan harga. Hal ini karena tidak ada pihak yang bersaing terhadap barang tersebut. Yang ketiga, tidak berhubungan dengan pemerintah dalam menentukan harga. Selain mampu menentukan harga sendiri, dalam pasar persaingan tidak sempurna ini, mampu menentukan harga tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini menjadi kebebasan tersendiri bagi pihak yang berkaitan. Yang keempat, penjual lainnya tidak mampu menentukan harga barang. Meskipun terkadang ada beberapa penjual yang juga menjual barang semacam, namun penjual yang lain tidak bisa menentukan harga barang. Hal ini karena didominasi oleh sepihak saja dalam penentuan harga. Yang kelima, sulit untuk masuk ke dalam pasar. Karena pasar hanya mampu dijalankan oleh pihak tertentu saja, tentunya akan sulit bagi pelaku ekonomi yang juga ikut masuk pasar. Tidak adanya kebebasan pasar juga menjadi tidak adanya pengganti komoditas tersebut. Jenis pasar persaingan tidak sempurna. Disinggung bahwa sebuah pasar harus memiliki ciri-ciri lengkap untuk bisa dikatakan pasar sempurna. Namun ketika tidak utuh ciri-ciri yang ada, tentunya akan menjadikan sebuah pasar yang tidak sempurna. Ada beberapa jenis dari pasar ini, diantaranya. Pertama, pasar monopoli. Yang kedua, pasar monopolistik. Dan yang terakhir, pasar oligopoli. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar.
Di Indonesia, contoh monopoli adalah perusahaan-perusahaan yang produksinya menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya, Pertamina yang menguasai produksi dan distribusi minyak bumi, atau PLN yang merupakan penyedia listrik utama di negeri ini. Yang kedua, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini yang menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Kegiatan produksi barang tersebut dikenal sebagai produk differentiation atau diferensiasi produk. Karena produk yang diproduksi hampir serupa, masing-masing produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Contoh pasar monopolistik. Pasar monopolistik banyak kita temui pada kehidupan sehari-hari seperti sampo, sabun, TV, sepatu, air mineral, dan lain-lain. Pada pasar air mineral, ada banyak produsen yang produksi air mineral seperti Aqua, Peet, Le Mineral, Prima, atau Nestle. Masing-masing produsen memiliki ciri khas tersendiri seperti kemasan, kualitas, atau ukuran yang membedakan produknya dari produk saingan. Contoh lain untuk sepatu olahraga seperti Reebok, Adidas, Fila, dan Nike sama-sama memproduksi sepatu olahraga. Namun masing-masing merek memiliki desain, keunikan, serta keunggulan yang berbeda-beda. Konsumen pada akhirnya akan memilih produk sesuai dengan preferensinya. Yang ketiga, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Untuk kelanggengan usaha pasar oligopoli, aktivitas pemasaran dan promosi produk harus terus ditingkatkan. Ini untuk mencegah perpindahan konsumen produk yang lain yang bisa mengakibatkan omset penjualan menurun. Salah satu produk yang masuk kategori pasar oligopoli adalah rokok. Di Indonesia, perokok aktif sangat banyak, bahkan jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah perusahaan membuat rokok yang ada. Karena itu, untuk menjaga agar konsumen tidak berpindah ke vapor atau produk lainnya, maka perusahaan rokok meningkatkan promosinya dalam bentuk melahirkan produk-produk rokok yang baru dengan harga dan rasa lebih disukai oleh konsumen. Jika dilihat dari pengertian ini, tentu contoh produk yang masuk kategori pasar jenis ini adalah perusahaan rokok. Dan ini dia contoh-contoh yang lainnya. Yang pertama, industri semen. Yang kedua, industri kendaraan bermotor. Yang ketiga, rokok. Yang keempat, layanan telekomunikasi. Dan yang kelima, jasa penerbangan. Sekian video pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.